Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada kajian singkat tentang menolak rasa dengki atau yang biasa disebut hasud. Hasud adalah rasa ingin melihat kejatuhan seseorang yang telah sukses, meskipun pelakunya tidak dapat menjadi seperti orang itu, atau dapat dikatakan hasud adalah rasa tidak nyaman melihat orang lain memiliki kelebihan dan dia menginginkan agar kelebihan itu hilang. Dalam ilmu akhlak atau kajian akhlak, hasud termasuk akhlak yang tercela. Apa sebab orang itu memiliki rasa hasud? Antara lain karena dia tidak bersyukur kepada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengingatkan agar kita selain ingat kepadanya, kita juga bersyukur dan tidak berbuat kufur, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan jangan kufur. Ayat ini juga dapat dipakai sebagai landasan agar kita terjauh dari sifat dengki yang sangat tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingatlah kalian, kita diperintahkan oleh Allah ingat kepadanya, dan niscaya Allah akan mengingat kepada kita ketika kita dalam kesempitan. Allah akan berikan jalan kelonggaran, akan diberikan solusi dalam kehidupan.
Dan kita pun akan ditolong dan diberi petunjuk oleh Allah. Sehingga dengan ingat kita kepada Allah, kita akan terjauh dari rasa dengki. Karena rasa dengki merupakan akhlak yang memang wajib kita menolaknya. Waskuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun. Kekufuran, tidak mengakui nikmat Allah, tidak mengakui pemberian Allah, itu yang menyebabkan rasa dengki kepada orang lain. Nah, bagaimana kalau kita didengki oleh orang lain? Bagaimana kalau orang lain dengki kepada kita? Maka ada beberapa jalan yang dapat kita tempuh. Yang pertama, kita selalu bersyukur kepada Allah karena kita memiliki kelebihan. Sehingga dengan kesyukuran itu kita malah akan menjadikan diri kita dekat kepada Allah setelah kita menerima kelebihan itu. Bukan semakin menjauh, tetapi semakin mendekat, semakin taat, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita tidak ingin membalas kedengkian orang lain kepada kita. Karena orang lain yang dengki kepada kita, dia telah gagal memahami kekuatan dirinya, sehingga dia selalu terbersit rasa tidak suka apabila orang lain mendapat peningkatan, orang lain maju, dia tidak suka. Yang ketiga, hendaklah kita juga selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin setelah kita sholat, mohon perlindungan dari kejahatan orang-orang yang dengki. Jadi untuk menghindarkan agar rasa dengki itu yang dimiliki orang lain tidak membuat kita takut, maka kita perlu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan-kejahatan si pendengki. Yang keempat, hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita digolongkan orang-orang yang sabar dan orang-orang yang bersyukur. Sabar ketika kita diganggu orang, difitnah orang, kemudian kita berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah. Insya Allah dengan jalan ini akan terasa tenang karena sadaran kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dengki adalah penyakit yang sangat lama, penyakit yang
sangat lama sekali, atau penyakit kawaan di langit. Iblis dengki kepada Nabi Adam. Di bumi Qabil dengki dengan Habil. Nah, itulah gambarannya. Orang-orang yang dengki selalu memunculkan tindakan-tindakan yang negatif. Orang yang dengki akan menderita dan akan gelisah sendiri. Mudah-mudahan kita semuanya terjauh dan dihindarkan oleh Allah dari penyakit hati yang berupa dengki. Kiranya cukuplah kajian singkat ini, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.